لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، إخوان wa akhwat rahimani wa rahimakumullah, kita lanjutkan pelajaran kita dengan kitab Bulughul Maram min Adillatil Ahkam, bab ketiga dari kitab Taharah, yaitu babu izalatin najasati wa bayaniha, bab keterangan tentang menghilangkan najis dan penjelasannya, hal-hal yang berkaitan dengannya. Naam. Baik, sebelumnya kita murojaah beberapa pelajaran yang lalu. Agung. Haram. Hukum cukanya sendiri, kalau sudah dibuat sudah jadi cuka, membuatnya haram. Tapi kalau dia sudah jadi cuka, apakah cukanya boleh dimakan? Boleh. Kulit hewan atau kulit hewan tertentu saja. Semua kulit hewan termasuk babi. Nah, apa dalilnya? Tidak tahu dalilnya. Ayyuma ihabin apa? Kulit apa saja idza dubigha faqad tahura, apabila sudah disamak maka dia menjadi suci. Pendapat yang rajih dari jumhur pendapat para ulama, termasuk madhab Syafi'iyah, ya. Baik. Hamzah, apa hukum makan kura-kura? Teteruga. Kalau nenek ruga sudah halal, sudah tahu. Tapi teteruga apa? Apa hukum? Halal. Naam. Termasuk hewan darat apa hewan laut? Teteruga itu ada hewan laut, ya. Ada hewan laut, ada teteruga laut, ada teteruga darat. Naam. Baik. Naam. Ba'il. Apa hukumnya daging yang dipotong dari hewan sementara hewan itu masih hidup? Misalnya orang mencuri kambing, dia potong satu paha saja, dia mau kasih tinggal kambing itu hidup dengan 3 kaki. Apa hukumnya yang dipotong itu? Haram hukumnya, sama dengan hukum bangkai, ya. Nah, Toyib. Hamzah, apa hukumnya makan dan minum dari bejana orang kafir, tempat-tempat makan orang kafir? Halal. Agung, apa hukumnya? Haram? Ya jawab 2 saja. Kalau tidak halal haram, kalau tidak haram halal gitu. Nah, baik.
Api ngapa hukumnya? Hah? Perintah mencuci bejana orang ahlul kitab itu perintahnya bersifat wajib apa yustahab? Misalnya begini, kan ada hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ya. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, gimana hadisnya? La tashrabu fi aniyatid dhahabi wal fiddah. Ya, sahabat bertanya ya kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tentang apa? Tentang tinggalnya mereka di inna bi ardi qaumin ahli kitab. Ya Rasulullah, sesungguhnya kami ini orang yang tinggal di kampung ahli kitab, yakni Nasara wal Yahud. Ya, afana aqulu fi aniyatihima, apakah boleh kami makan dari piring-piring mereka, bejana-bejana mereka? Qala la ta'kulu fiha illa an la tajidu ghairaha. Tidak boleh makan dari piring-piring mereka kecuali kalian tidak mendapati piring yang lain. Faksiluha wa kulu fiha, maka cucilah dia baru makan dengannya. Kalau tidak ada piring yang lain boleh, tapi cuci dulu baru makan. Maka perintah mencuci di sini perintah wajib apa perintah yustahab? Perintah yustahab. Perintah yang bersifat yustahab, bukan wajib. Ya. Ya. Naam. Ya, karena mencuci apakah harus 7 kali atau mencuci biasa? Mencuci biasa. Kecuali apabila dilihat di situ ada benda najis yang harus dicuci 7 kali, misalnya dia barusan goreng anjing di situ, ya, maka kalau mau dipakai ya dicuci 7 kali, karena asalnya suci. Tapi kalau misalnya dia sudah selesai cuci baru antum ambil makan, boleh saja tanpa harus dicuci terlebih dahulu. Ya, karena perintahnya di sini bersifat yustahab. Murojaah, ulang pelajaran, jangan tulis taruh di situ, tulis taruh di situ. Ya, nanti tidak ada gunanya antum tulis. Maksud dari orang tulis itu supaya bisa dipelajari. Ya. Baik. Kita lanjutkan, kita sampai pada hadis yang ke 28 dari kitab Bulughul Maram. Kata Al-Hafidz Ibn Hajar Asqalani rahimana wa rahimahullah, wa anhu radhiyallahu anhu qala, dan darinya, yakni dari Anas bin Malik yang Allah telah meridainya, dia berkata, lamma kana yaumu Khaybar amara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Aba Talhata fanada. Kata Anas bin Malik, tatkala hari perang Khaybar, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan Abu Talha untuk berseru untuk pengumuman. Ya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam perintahkan Abu Talha untuk berseru. Apa seruannya? Seruannya itu adalah innallaha wa rasulahu yanhayanikum an luhumil humuril ahliyah fa innaha rijsun. Sesungguhnya Allah dan Rasulnya melarang kalian dari makan daging keledai negeri, keledai peliharaan. Fa innaha rijsun, karena sesungguhnya daging keledai peliharaan itu adalah rijis. Rijis itu kadang-kadang bisa dimaknakan najis, kadang-kadang bisa dimaknakan kotor. Jadi tidak semua rijis itu maknanya najis. Ya. Naam. Baik. Kata Al-Hafidz muttafaqun alaih.
Hadis ini dikeluarkan oleh Al-Imam Bukhari dan Muslim dalam sahih keduanya. Maka ikhwan wa akhwat, dari hadis yang mulia ini kita dapati beberapa pelajaran penting. Yang pertama, bahwa adanya larangan dari memakan daging keledai peliharaan. Kalau keledai peliharaan itu yang umumnya kita dapati ya keledai ya. Nah, maka di sini kita berikan catatan bahwa hukum keledai peliharaan itu berbeda dengan hukum keledai liar. Ya, keledai peliharaan hukumnya haram dimakan karena datang dalam bentuk larangan, dan asal dalam larangan itu adalah haram. Adapun hukum keledai liar itu halal. Keledai liar itu yang bagaimana? Keledai liar itu kuda zebra, yang lebih dikenal dengan apa? Kuda zebra. Kuda zebra itu keledai, tapi itu keledai liar. Hukumnya apa? Halal. Ya. Kalau keledai peliharaan hukumnya haram. Loh Ustadz, apa bedanya keledai peliharaan dan keledai liar? Kenapa kok keledai peliharaan jadinya haram, keledai liar jadinya halal? Maka kita katakan bahwa ini adalah ketetapan syariah. Ketetapan syariah itu ada hikmah di balik itu, meskipun manusia tidak memahami hikmahnya. Ya karena agama ini punya Allah, ya terserah Allah. Allah Subhanahu wa taala mengatakan ini halal, ini haram, ya terserah Allah. Ya. Kadang-kadang Allah mengharamkan sesuatu, Allah menyebutkan hikmah-hikmahnya supaya dapat diterima oleh akal manusia secara logis. Kadang-kadang juga Allah tidak sebutkan hikmahnya. Kenapa? Supaya di situ ruang keimanan bagi manusia. Artinya apa? Artinya disitulah seseorang bisa menakar sejauh mana keimanannya terhadap perintah syariat. Ya. Kalau semuanya diukur dengan akal, semuanya masuk akal misalnya, maka nanti iman itu tidak berperan. Nanti akal manusia yang lebih berperan. Oh ya, wajar saja karena ini bisa diterima oleh akal. Ini wajar saja bisa diterima oleh akal. Sudah selesai. Tapi ada perintah-perintah syariat atau perkara-perkara dalam agama ini yang Allah Subhanahu wa taala tidak menyebutkan hikmahnya. Apa fungsinya? Ya fungsinya di situ adalah ruang untuk menguji keimanan manusia terhadap kebenaran wahyu. Ya. Karena kalau semuanya masuk akal misalnya, ya orang akan terima saja. Pasti orang akan terima. Iya kan? Karena secara akal juga diterima, bagaimana orang gak mau, ya kan? Pasti dia terima. Jadi ada iman gak ada iman, dia akan mengakui kebenarannya. Kok bisa Ustadz? Iya, misalnya kan api panas. Api panas, hatta orang yang tidak mempercayai adanya Tuhan yakin kalau api itu panas, nggak perlu iman di situ. Ya kan? Kenapa? Karena semua orang tahu api itu panas. Logikanya sudah mengatakan iya dan kenyataannya membuktikan. Es itu dingin, nggak perlu iman, nggak perlu iman. Tapi kalau dikatakan bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dimi'ratkan ke langit, ini akal nggak bisa terima. Loh kok orang dimi'ratkan ke langit Ustaz? Kan ilmu pengetahuan mengatakan bahwa jarak antara langit dan bumi itu kan dapat ditempuh dalam kecepatan cahaya 100 kali 10 pangkat men 10 kalau tidak salah begitu. Itu kecepatan cahaya. Nah kecepatan cahaya yang demikian itu dalam ketinggian ribuan kaki itu Pak besi bisa meleleh. Nah kalau besi bisa meleleh, masa jasad manusia Nabi Muhammad SAW bisa sampai di situ? Nggak mungkin. Akal tidak bisa terima. Sebab itu di sini bukan ruang akal, tapi di sini adalah ruang keimanan. Maka dari itu ketika kaum musyrikin seluruhnya menolak kebenaran berita Rasulullah dimi'ratkan ke langit, Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu seorang diri ketika itu yang mempercayai kisah tersebut. Kenapa? Karena disinilah keimanan yang berperan, bukan
bukan akal. Kalau akal yang berperan misalnya semua orang akan menerimanya. Nah, begitu pula ketika Allah Subhanahu wa taala mensyariatkan bahwa orang yang batal wudunya itu dia harus berwudu, keluar angin dia harus berwudu, atau orang yang buang air kecil atau buang air besar dia harus berwudu ketika hendak melakukan sholat, maka akal tidak bisa menerima. Tidak bisa menerimanya dalam artian kok keluar angin, kok orang pipis, nah yang dicuci adalah wajah, kumur-kumur. Apa hubungannya? Ya, emang udara itu keluar dari mulut? Kan tidak. Nah di sini kenapa? Ini adalah ruang untuk menguji sejauh mana keimanan seseorang terhadap kebenaran syariat. Maka dari itu Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu mengatakan lau kana dinu bi ra'yi lakana asfala khuffi aula bil mashi min a'la. Kalau sekiranya agama ini dengan akal, semuanya dengan akal, maka niscaya pantat sepatu itu lebih utama untuk diusap daripada bagian atasnya. Tapi aku telah melihat Rasulullah itu mengusap di bagian atasnya, bukan di bawahnya. Ini kan akal nggak bisa terima. Kok Ustadz kenapa sih ada perintah-perintah syariat atau ada perkara-perkara di dalam agama yang akal itu tidak mampu mencapainya? Kenapa? Kenapa tidak Allah Subhanahu wa taala menerangkan semuanya secara logis saja kepada manusia? Maka kita katakan bahwa itu adalah salah satu cara Allah Subhanahu wa taala untuk menunjukkan kepada manusia bahwa akal manusia itu terbatas. Sepintar apapun dia, secerdas apapun dia, ada perkara-perkara tertentu dalam agama ini yang dia tidak mampu untuk jangkau. Ya, sepintar apapun dia. Coba orang kalau paling pintar, paling cerdas, kira-kira akalnya sanggup sih tidak? Sanggup akalnya jangkau tidak? Kenapa kalau keluar angin dari dubur dia harus berwudu? Sampai enggak akalnya? Enggak akan sampai. Ya, itu untuk menunjukkan kelemahan manusia. Bahwa hei manusia, engkau ini jangan sombong, akalmu itu terbatas. Ada banyak hal yang engkau enggak tahu. Sebab itu jangan engkau gunakan akalmu untuk menimbang agama, tetapi gunakanlah agama itu sebagai penunjuk jalan terhadap akalmu. Nah kalau orang dia taruh agama di belakang dan akalnya di depan, maka dia akan hancur. Tapi letakkanlah agama itu di depan dan akalmu itu mengikuti agama. Niscaya engkau akan selamat. Ya, naam. Faedah yang berikut dari hadis yang mulia ini, salah satu hikmah dari pelarangan memakan daging keledai peliharaan adalah karena dia rijis. Makna rijis dalam hadis ini maknanya adalah sesuatu yang haram. Sesuatu yang haram. Bukan najis. Bukan apa? Najis. Loh Ustadz kok bukan najis? Kenapa? Iya. Kenapa? Karena kalau sekiranya keledai peliharaan itu najis, tidak mungkin Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengendarai keledai. Tidak mungkin para sahabat mengendarai keledai. Kenapa? Tidak mungkin mengendarai hewan yang najis. Nanti lama-lama orang bisa kendarai anjing misalnya, ya kan? Ya. Atau mengendarai hewan-hewan yang najis. Ya. Maka dari itu keledai peliharaan itu bukan najis, tetapi memakan dagingnya adalah haram. Ustadz kok bisa? Ya bisa. Makna rijis di dalam hadis ini sama seperti makna rijis di dalam firman Allah Subhanahu wa taala, yaitu ketika Allah tabaraka wa taala berfirman dalam surat Al-Maidah ayat yang ke-90, ya ayyuhalladzina amanu innal khamra wal maisara, sesungguhnya ya ayyuhalladzina amanu innamal khamru wal maisaru wal ansabu wal azlamu rijsun min amali syaitan. Hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya al-khamru, khamar, wal ansab, dan apa? Wal maisir, judi, wal ansab, mengundi nasib, wal azlam,
penyembahan terhadap berhala, rijsun, itu semua adalah rijis min amali syaitan, merupakan perbuatan syaitan. Jadi di sini Allah Subhanahu wa taala mengatakan khamar, judi, mengundi nasib dengan panah itu rijis. Apa yang dimaksudkan? Perbuatan yang kotor, perbuatan yang haram. Bukan maknanya najis. Kenapa Ustadz bukan maknanya najis? Ya karena kartu domino itu bukan najis. Kalau orang judi dengan domino misalnya, domino itu bukan najis. Ya, orang judi dengan yoker, yoker itu bukan najis, itu kartu kan dari kertas suci dia. Ya. Tapi disebutkan rijis apa? Ya perbuatan itu perbuatan haram. Judi itu perbuatan haram. Misalnya orang mengundi nasib dengan anak panah. Anak panah itu terbuat dari apa? Dari kayu, dari besi misalnya, dari apa? Senar misalnya, itu semuanya adalah apa? Benda-benda yang suci, bukan najis. Maka yang dimaksudkan dengan rijis di sini adalah sesuatu yang haram, yang kotor dalam pandangan syariah. Ya. Nanti dalam kondisi tertentu rijis juga bisa dimaknai dengan najis, makna najis. Ya. Tapi yang dimaksudkan di dalam hadis ini bahwa daging keledai peliharaan itu adalah rijis, adalah sesuatu yang haram. Tetapi keledai itu sendiri bukanlah najis. Ya. Paham ya? Loh Ustadz, kenapa Al-Hafidh, apa korelasinya, apa hubungannya dengan judul bab? Kenapa Ibnu Hajar meletakkan hadis ini di bab tentang menghilangkan najis? Ya, untuk memberikan keterangan kepada kita bahwa daging keledai peliharaan itu haram, tapi dia bukan najis. Dia bukan apa? Najis. Karena ini kita sedang membahas tentang cara menghilangkan najis dan apa? Penjelasannya. Kalau sekiranya daging keledai peliharaan itu adalah najis, atau keledai itu sendiri adalah najis, pasti Rasulullah jelaskan kepada kita bahwa keledai ini adalah najis. Ya, kalau air liurnya kena nanti membersihkannya demikian, sebagaimana Rasulullah menjelaskan tentang najisnya jilatan anjing. Ya, nah, baik. Selanjutnya berkata Al-Hafidh Ibnu Hajar Asqalani, rahimana wa rahimahullah. Wa an Amr bin Kharijah radhiyallahu anhu qala, dan dari Amr bin Kharijah yang Allah telah meridainya, dia berkata, khatabana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bi Mina wa huwa ala rahilatihi. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah berkhutbah kepada kami di Mina, wa huwa ala rahilatih, sementara beliau ketika itu berada di atas tunggangannya, atas unta beliau. Walu abu hayasilu ala katifi, dan unta liurnya tunggangan beliau itu menetes di atas pundakku, kata Amr bin Kharijah. Akhrajahu Ahmad wa Tirmidzi wa sahahahu. Kata Al-Hafidh, hadis ini dikeluarkan oleh Al-Imam Ahmad dan Al-Imam At-Tirmidzi, dan Al-Imam At-Tirmidzi mensahihkannya. Dan hadis ini adalah hadis yang sahih. Disahihkan oleh Al-Alama Albani dalam Sunan Sahih Sunan Tirmidzi. Maka di sini ikhwan ada beberapa pelajaran penting. Pelajaran yang pertama dari hadis ini menunjukkan kepada kita bahwa liurnya unta itu bukan najis. Liurnya unta itu bukan najis. Sudah memang Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam waktu itu berkendaraan unta. Dan kita berikan catatan bahwa secara umum hewan-hewan yang dapat dimakan itu liurnya bukan najis. Hewan-hewan yang dapat dimakan dalam artian yang halal dimakan, seperti sapi, kambing, ya, kuda itu halal, ya. Kuda ini adalah hewan-hewan yang halal dimakan, ya, maka liurnya itu bukan najis, ya.
Nah kalau liurnya najis ya tentu Rasulullah tidak akan membiarkan najis itu menetes di pundak sahabat. Pasti Rasulullah katakan menyingkir, pindah-pindah, jangan itu najis, ya kan gitu. Ya. Tapi dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam membiarkannya saja, ya menunjukkan bahwa itu bukan najis. Nah, faedah yang kedua dari hadis yang mulia ini bahwa dianjurkan berkhutbah itu di tempat yang tinggi. Berkhutbah itu di tempat yang tinggi. Kalau seorang mau menyampaikan pidato khutbah itu dianjurkan di tempat yang tinggi. Kenapa? Ya karena di tempat yang tinggi itu suara dapat menjangkau. Ya. Suara dapat menjangkau, orang-orang dapat melihatnya sehingga perhatian dapat tertuju kepadanya. Ya, kalau orang pas dia khutbah tapi dia ada di dalam kolam misalnya, dan akhirnya jadi nggak seru. Ya, orang khutbah tapi di dalam kolam, orang-orang di atas ini suara gaib dari mana? Ya, tapi kalau dia khutbah dan dia berada di atas, ya di ketinggian, maka itu apa? Lebih memikat dan suara lebih terjangkau dan perhatian lebih tertuju. Ya, maka disunnahkan berkhutbah itu di tempat yang agak lebih tinggi. Maka dari itu kalau Rasulullah itu sebelum dibuatkan mimbar kepada Rasulullah, mimbar Jumu'ah di Masjid Nabawi, itu Rasulullah khutbah di atas pelepah kurma, tu'er kurma. Jadi ada tu'er itu kurma, ya Rasulullah berdiri di situ yang menyampaikan khutbah. Ya. Sampai-sampai ketika mimbar Rasulullah sudah dibuat, Rasulullah khutbah di mimbar, ternyata pangkal pohon itu, tu'er itu, dia menangis. Ustadz, kok hewan apa tumbuhan bisa menangis? Ya bisa dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada perkara yang sulit bagi Allah. Idza aradallahu syai'an ayyaqula lahu kun fayakun. Apabila Allah berkehendak untuk suatu perkara, maka cukuplah Allah berkata jadilah, maka jadilah dia. Ya. Dan kisah-kisah seperti ini banyak pohon yang bisa berbicara. Bahkan di hari kiamat nanti pohon yang berbicara. Ada pohon yang berbicara untuk menunjuki kita, memberikan kabar kepada kita tentang keberadaan orang-orang Yahudi. Ya, dia bersembunyi begitu, pohon bilang, muslimin ada orang di belakang. Nah gitu. Ya. Dan bahkan hewan pun bicara. Hewan bisa bicara. Dan bahkan di hari kiamat ada hewan yang bisa berbicara dan merupakan tanda-tanda hari kiamat. Ya. Nah, dan seterusnya. Ala kulli hal, semua ini bisa terjadi dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Yang berikut, faedah yang berikut dari hadis yang mulia ini bahwa betapa tingginya adab para sahabat terhadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Coba bayangkan, Amr bin Kharijah ini pegang kekang tali untanya Rasulullah itu, pegang berdiri di bawahnya, dan liurnya unta itu menetes di pundaknya, dia nyantai aja. Sudah tenang berdiri di situ saja. Ya, ini menunjukkan adab mereka yang tinggi. Kalau kita paling siapa ini? Kita dari sini ya, pasti sudah indah. Ya, tapi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabat itu punya adab sangat tinggi sekali terhadap Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka pantas saja mereka itu menemani Rasulullah. Pantas mereka dipilih untuk jadi sahabat-sahabat Nabi. Kalau kita nggak bisa, bosan, malas, ya nggak bisa. Nanti lama-lama kita bisa nyalahkan Rasulullah. Kalau kita yang temani Rasulullah, lama-lama bisa nyalahkan Rasulullah. Ini Rasulullah salah nih, begitu. Waliyatubillah. Ya, nah, para sahabat tidak, karena adab mereka tinggi. Sudah dia berdiri begitu, ada liur unta kena, ya sudah tenang aja, terima saja sebagai suatu adab terhadap Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Baik. Selanjutnya berkata Al-Hafidz Ibnu Hajar Asqalani rahimana wa rahimahullah. Wa an Aisyah radhiyallahu anha qalat. Dan dari Aisyah yang Allah telah meridhoinya, dia berkata. Aisyah ini sahabat Nabi, istri Nabi ya. Salah satu dari ummahatul mukminin, ibu-ibu kaum mukminin. Dan Aisyah ini termasuk istri Nabi yang gadis, satu-satunya istri Nabi yang gadis.
Ya tapi kalau ditanyakan nikah itu yang utama mana, nikah janda apa nikah gadis? Yang utama nikah gadis. Ya. Tapi kan Rasulullah menikah sama janda, ya menikah sama janda itu ya sesuai kebutuhan saja. Tapi kalau ditanya yang utama ya gadis yang utama. Ya sebagaimana ada sahabat menikah, dia datang, ya Rasulullah saya sudah menikah, kata Rasulullah gadis apa janda? Katanya saya menikah dengan janda. Kenapa nggak nikah sama gadis saja, kata Rasulullah. Ya kalau sama gadis engkau bisa main-main sama dia, dia juga bisa main-main samamu. Namanya gadis ya, masih manja-manja gitu kan. Nah, tapi dia katakan ya Rasulullah alasannya itu karena apa? Ya karena saya ini saudara-saudara saya banyak, jadi perlu nikah dengan orang yang berpengalaman ngurus anak. Gitu. Oh sudah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam diam. Ya. Maka ini kembali kepada kebutuhan seseorang. Tetapi kalau ditanyakan secara umum, ya secara umum menikahi dengan seorang gadis lebih utama. Ya. Tapi kalau dalam kondisi tertentu ya kembali kepada hajat dan kebutuhan seseorang. Ya. Nah, dan ini bukan aib. Ini bukan aib. Ya, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menikah dengan Aisyah radhiyallahu taala anha ini, ya ketika itu masih berusia 6 tahun dan baru berkumpul dengan Rasulullah nanti di usia 9 tahun. Ya, nikah masih sangat belia, masih sangat muda. Bahkan waktu itu ketika Aisyah radhiyallahu taala anha mau didandani itu masih main-main sama teman-teman anak-anak kecil. Ya, nah. Maka ikhwan, azani Allah wa iyyakum, dan kebiasaan orang Arab ya gitu. Bahkan boleh orang Arab itu biasanya misalnya kalau ada anaknya yang mau dinikahkan ya sudah dinikahkan. Tapi kalau belum bertemu ya tidak apa-apa, dinikahkan masih kecil. Sudah saya nikahkan engkau dengan anak saya si ini misalnya Fatimah, ya umurnya waktu itu misalnya 10 tahun ya sudah tidak apa-apa nikah, tapi nanti kalau dia sudah balik sudah 15-17 tahun baru boleh tinggal serumah. Itu juga tidak apa-apa. Tapi dalam kondisi demikian dia sudah menjadi istri seseorang. Ya kan ketika dia katakan, saya nikahkan kau dengan anak saya yang namanya Fulana. Ya, dia katakan ya saya terima Ustaz. Oh sah pernikahan. Apabila ada saksi, 2 orang saksi yang adil, apabila ada izin daripada wali, ya dan ada pemberian mahar, sudah sah pernikahannya. Ya. Nanti soal mereka kumpul kapan ya itu kembali kepada persoalan teknis. Ya. Nah, jadi ketika menikah itu tidak harus kumpul. Tidak harus bisa langsung saya harus terima akad hari ini dan malam ini saya harus kumpul sama istri saya. Tidak harus. Tidak harus. Ya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menikah dengan Aisyah radhiyallahu taala anha itu 3 tahun lamanya setelah pernikahan baru kumpul. Ya. Tetapi dalam kondisi demikian Aisyah radhiyallahu taala anha sudah sah jadi istri Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, lalu sudah ada kewajiban menafkahi, yaitu kewajiban memberikan makan, kewajiban memberikan apa? Pakaian, ya. Meskipun dia masih tinggal sama orang tuanya, Abu Bakar As-Siddiq dan Ummu Rumman. Ibu Aisyah ini Ummu Rumman, wanita salehah. Salah seorang istri dari istri Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu. Aisyah radhiyallahu taala anha ini punya saudari namanya Asma. Aisyah dan Asma itu saudara sebapak beda ibu. Jadi memang ma'ruf ya di kalangan orang-orang terdahulu itu poligami itu ma'ruf. Ya. Nanti kita di zaman sekarang ini baru terkontaminasi dengan peradaban Eropa. Baru kita menganggap bahwa poligami itu aib. Ya, lebih-lebih lagi di bangsa Indonesia ini ketika Orde Baru, di mana Ibu Tin takut Pak Soeharto kawin lagi, maka dibuatlah peraturan pemerintah nomor 10, pegawai PNS tidak boleh menikah istri 2 kecuali izin istri pertama. Itu kekhawatiran Ibu Tin yang dituangkan dalam undang-undang atau peraturan pemerintah. Ya. Tapi sebelum itu tidak dikenal. Buktinya Soekarno istrinya banyak. Ya. Lah begitu juga wakil presidennya Hamzahas istrinya juga banyak. Ya. Dari partai P3. Antum tahu Hamzahas? Ya, istrinya banyak. Ya. Artinya poligami. Poligami itu wajar saja. Bahkan sebelum Islam poligami lebih hebat daripada itu.
Antum tahu ketika Gailan masuk Islam itu bawa istri 10. Bawa istri 10. Sampai-sampai kata Rasulullah, ya ini kalau karena dalam Islam itu tidak boleh lebih dari 4. Gailan sini, pilih 4 orang di antara 10 ini, ambil jadi istri, yang 6-nya diceraikan. Yang 6-nya diceraikan. Abu Sufyan 15 istri. Jadi istri-istri banyak di zaman dulu itu biasa. Lalu kerajaan-kerajaan saja istrinya banyak, kaisar-kaisar itu. Tapi ketika begitu Islam datang dengan syariat poligami yang dibatasi dengan sejumlah aturan, orang-orang Eropa pun seolah-olah tutup mata dari praktek-praktek yang terjadi pada mereka, lalu diarahkan kepada kaum muslimin seolah-olah ini adalah aib, seolah-olah ini adalah salah satu bentuk pendiskreditan terhadap kaum hawa, kaum wanita. Padahal mereka lupa kalau di antara mereka pun tradisi poligami itu sudah jadi sejak berabad-abad. Lah Raja Romawi, Kaisar, Raja Persia, apakah antum mengira bahwa mereka punya satu istri? Tidak. Tapi memang sasarannya mau apa? Hantam Islam, begitu aja. Ya. Maka ikhwan fillah azani Allah wa iyyakum. Aisyah radhiyallahu taala anha adalah salah seorang istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tahun pernikahannya Aisyah itu sama dengan tahun pernikahannya Saudah binti Zam'ah. Jadi setelah menikahnya, setelah wafatnya Khadijah radhiyallahu taala anha, maka berselang itu Rasulullah menikah dengan 2 orang wanita dalam 1 tahun tersebut, yaitu menikahi Aisyah dan menikahi Saudah binti Zam'ah. Perbedaannya, dengan Aisyah ditangguhkan berkumpulnya yaitu 3 tahun kemudian, adapun dengan Saudah binti Zam'ah langsung berkumpul pada tahun tersebut. Ya. Dan Aisyah radhiyallahu taala anha orang yang ketika Saudah binti Zam'ah di masa tuanya, dia memberikan hadiah hari gilirannya itu kepada Aisyah. Jadi Saudah binti Zam'ah ini kan pembagian giliran ya, Rasulullah itu kan pembagian giliran. Nanti di sini sama 1 orang, istri yang 1 berapa malam, kemudian di situ lagi. Nanti pas di gilirannya Saudah binti Zam'ah, Saudah binti Zam'ah menyerahkan, menghadiahkan gilirannya kepada Aisyah radhiyallahu taala anha. Naam, Aisyah radhiyallahu taala anha berkata, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaghsilul maniyya thumma yakhruju ila salati fi dzalika thawbi wa ana anzuru ila atharil ghusli fi. Kata Aisyah adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dulunya yaghsilul mani, beliau mencuci sperma yang terkena pakaian, yaitu beliau cuci. Tsumma yakhruju ila sholati fi dzalika thawb, kemudian beliau keluar sholat menggunakan baju yang ada pakaian yang terkena sperma yang sudah dicuci oleh beliau itu. Wa ana anzuru ila atharil ghusli fih, sementara aku lihat bekas-bekas cuci masih ada pada baju tersebut. Kata Al-Hafidz muttafaqun alaih, hadis ini adalah hadis yang dikeluarkan oleh Al-Imam Bukhari dan Muslim dalam sahih keduanya. Wali Muslim, dan bagi Imam Muslim, laqad kuntu afruquhu min thawbi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam farkan fayusalli fih. Kata Aisyah radhiyallahu taala anha, laqad kuntu afruquhu min thawbi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam farkan. Bahkan sungguh aku pernah afruquhu, aku pernah mengikis, mengerik. Aku pernah mengerik sperma dari pakaian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fayusalli fi, lalu beliau keluar sholat dengan pakaian tersebut. Jadi tidak dicuci. Jadi suatu ketika ada sperma terkena pakaian Rasulullah, dilihat sama Aisyah begitu, lalu Aisyah kerik saja begitu, sudah ya Rasulullah keluar sholat menggunakan pakaian tersebut. Wa fi lafdhin lahu, dan di dalam suatu lafaz bagi Imam Muslim, laqad kuntu ahukkuhu yabisan bi dhufri min thawbi. Sungguh aku mengeriknya dengan kuku, kata Aisyah.
Maka ikhwan fillah azani Allah wa iyyakum, hadis-hadis ini memberikan keterangan kepada kita bahwa yang pertama, sperma itu bukan najis. Sperma itu bukan apa? Bukan najis. Nah, kalau kita lihat ya, cairan yang keluar dari kemaluan seorang lelaki itu ada 3 jenis cairan. Yang pertama sperma. Sperma itu cairan putih kental keluar saat seseorang berada dalam keadaan orgasme, ya. Dan keluarnya dengan cara memancar, kemudian hasilnya setelah keluar itu seorang berada dalam keadaan futur, lemah. Maka ini apa? Sperma. Yang ini bukan najis. Sperma ini bukan najis. Yang kedua madhi. Cairan yang kedua itu madhi. Madhi itu adalah cairan putih bening, kental, yang keluar dengan cara menetes di saat seseorang berada dalam keadaan syahwat yang sangat tinggi. Jadi kalau orang berada dalam keadaan syahwat tinggi, biasanya keluar cairan, maka cairan ini namanya madhi. Madhi ini hukumnya adalah najis. Hukumnya apa? Najis. Yang ketiga wadi. Wadi itu cairan putih bening yang keluar tatkala seseorang selesai buang air kecil. Jadi kalau orang selesai buang air kecil itu kadang-kadang ya, setelah itu jangan buru-buru langsung berdiri, karena kadang-kadang setelah itu ada keluar cairan. Nah, cairan itu namanya wadi. Apa hukumnya? Hukumnya najis. Wadi itu hukumnya apa? Najis. Baik. Ala kulli hal, pada pembahasan ini kita katakan bahwa mani itu bukan najis. Sperma itu bukan najis. Nah, tetapi kalau keluarnya sperma itu seseorang berkewajiban mandi, nanti ada babnya tersendiri. Faedah yang kedua dari hadis yang mulia ini bahwa cara membersihkan sperma atau pakaian yang terkena sperma adalah sama seperti membersihkan pakaian yang terkena benda-benda lain yang dianggap kotor. Ya, misalnya terkena ingus, terkena ludah, misalnya dahak, ya boleh dicuci, boleh dikerik saja ala kulli hal karena dia bukan najis. Tapi kalau ditanya mana yang lebih afdal, maka yang lebih afdal adalah dicuci. Karena ini babnya bab kebersihan, ya. Meskipun dia bukan najis, tapi kalau misalnya kena ingus, pakaian di ingus nggak dicuci-cuci kan kasihan, lama-lama kita kira tempelan-tempelan, padahal apa? Ingus, bekas-bekas ingus, ya kan gitu. Maka ini apa? Meskipun nggak najis, tapi ini tetap kotor, ya. Ini kotor. Ada orang kadang-kadang pakai jubah itu subhanallah, ya. Sampai jubahnya kadang-kadang asalnya jubah itu warna putih, tapi karena kotoran terlalu banyak menempel pada situ, jadi kita sudah bingung ini jubahnya warna apa. Kadang-kadang warnanya coklat atau warnanya apa, ya kita jadi bingung. Sholat di samping mereka pun baunya nggak enak, ya. Nah, ini babnya bukan persoalan najis atau tidak najis, tapi babnya adalah bab kebersihan. Ya. Nah, coba antum bayangkan ya kawan, orang makan bawang merah saja itu makruh hukumnya ke masjid. Kenapa? Karena bau mulutnya, bau bawangnya. Bagaimana kalau orang makan pate? Bagaimana kalau orang makan durian? Bagaimana kalau orang isep rokok tuh kemudian masuk masjid? Baunya tetap tidak enak. Ini makruh hukumnya. Ya, makruh hukumnya. Maka dari itu ikhwan fillah azani Allah wa iyyakum, agama yang mulia ini sangat memperhatikan apa? Kebersihan. Dari sini ada faedah tambahan dari hadis yang mulia ini, ada faedah tambahan sebagaimana disebutkan oleh Al-Imam An-Nawawi rahimahullah dalam syarah Sahih Muslim tentang apa? Tentang rutubatu farjil mar'ah, rutubah yang ada pada kemaluan wanita. Rutubah itu kalau kita katakan apa ya, pada wanita itu kan ada banyak cairan, tapi di sini rutubah itu lebih tepatnya keputihan. Ya, antum belum tahu ini, belum menikah belum tahu. Pak Guru sudah tahu pastinya ya. Karena sudah mengalami masalah-masalah, pasti istrinya sudah ngeluh, ini gimana ya.
Nah, ini makanya laki-laki perlu punya ilmu. Jangan antum nggak punya ilmu menikah istri katakan ini gimana nih kayaknya. Oh, antum nanti ngomongnya nggak apa-apa, itu anggap saja Nagasari. Ya kan jadi repot ya. Ya. Maka apa ikhwan fillah azani Allah wa iyyakum? Keputihan itu apa hukumnya? Maka para ulama berselisih pendapat. Para ulama berselisih pendapat. Namun kata Imam Nawawi rahimahullahu ta'ala, bahwasanya yang masyhur, yang terkenal indana wa inda gairina, menurut kami dan menurut para ulama selain kami. Kalau Imam Nawawi mengatakan indana pada sisi kami atau menurut kami, itu maksudnya menurut madhab Syafi'i. Karena Imam Nawawi itu bermadhab Syafi'i, ya, madhab fikihnya madhab Syafi'i. Jadi Imam Nawawi mengatakan menurut kami, ya, ini menurut madhab Syafi'i dan madhab yang lain, yang nampak bahwa keputihan atau rutubah, ya, cairan yang ada pada kemaluan wanita itu adalah suci. Adalah apa? Suci, bukan najis. Apa dalilnya? Ya dalilnya hadis ini, hadis Aisyah mengerik sperma pada baju Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu. Apa hubungannya? Ya hubungannya karena sperma yang ada pada pakaian Rasulullah itu tentu adalah sperma yang terjadi karena hasil jima, ya, bukan hasil mimpi. Karena orang bisa, sperma bisa keluar juga dengan mimpi, ya. Tetapi mimpi ini tidak terjadi kepada para nabi. Kenapa mimpi tidak terjadi kepada para nabi? Mimpi bukan mimpi main bola, ya, mimpi khusus ini, ya. Nah, maka ikhwan fillah azani Allah wa iyyakum, mimpi yang demikian ini tidak terjadi pada para nabi. Kenapa? Karena mimpi basah itu adalah merupakan permainan syaitan. Mimpi basah itu merupakan permainan syaitan. Sehingga para nabi tidak mengalami itu, karena para nabi tidak bisa dipermainkan, tidak dipermainkan oleh syaitan. Maka otomatis sperma yang ada pada pakaian Rasulullah adalah sperma yang merupakan hasil jima. Ya. Karena sperma merupakan hasil jima yang ada pada pakaian Rasulullah, maka sebelum sperma itu sampai ke pakaian Rasulullah pasti telah melewati rutubah. Karena dia melewati rutubah, maka dia telah bercampur dengan rutubah, dengan cairan yang ada pada farj wanita. Kalau seandainya dia najis, maka tidak cukup hanya dengan dikerik, harus dicuci sampai hilang. Tapi di sini apa? Dikerik saja. Begitu logikanya. Analisanya Al-Imam An-Nawawi rahimahullah. Para ulama itu luar biasa sekali, ya. Sampai hal-hal yang gak bisa dijangkau oleh orang awam, itu bisa dijangkau oleh para ulama. Maka kedudukan para ulama itu berbeda dengan kedudukan orang awam, ya. Kenapa? Karena banyak hal yang diketahui oleh seorang ulama yang tidak diketahui oleh orang awam. Banyak hal yang dilakukan oleh seorang alim yang tidak mampu dijangkau oleh orang awam. Kenapa? Karena dia belum sampai pada babnya. Ya, kadang-kadang kita baru belajar 2 bab. Nanti para ulama atau seorang alim melakukan perkara-perkara yang ada di bab yang ketiga. Kita baru sampai di bab yang kedua. Kita enak-enak saja, ini salah, di orang ini sesat, orang ini menyimpang, anak nggak mau lagi belajar sama dia, ini nggak benar ini orang. Padahal karena kita masih di bab yang kedua. Ya, bab yang ketiganya kita belum sampai. Sementara yang dia amalkan adalah dia di bab yang ketiga. Oleh sebab itu bersabar, belajar, nanti bertahap antum paham semua yang dilakukan oleh orang alim. Ya, karena seorang yang alim itu dia akan bertindak dengan ilmu. Karena dia lebih mengenal Allah, dia lebih tahu syariat Allah. Karena Allah tabaraka wa ta'ala mengatakan innama yakhsyallaha min ibadihil ulama. Sesungguhnya orang-orang yang paling takut kepada Allah dari hamba-hamba Allah itu adalah para ulama. Ya. Nah. Dan ini rekomendasi dari Allah. Rekomendasi dari Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah yang mengatakan hal itu. Dan Allah tabaraka wa taala mengatakan yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Allah mengangkat derajat orang-orang yang beriman dari kalian dan orang-orang yang berilmu derajat, beberapa derajat. Dan Allah mengangkat derajat mereka. Maka ikhwana fiddin azani Allah wa iyyakum, karena perkara inilah
Al-Imam Al-Barbahari rahimana wa rahimahullah menerangkan di dalam kitabnya Syarh Sunnah Al-Barbahari bahwa ketergelinciran seorang itu terjadi ada dua. Yang pertama, orang yang terkenal dengan kebaikannya. Orang yang terkenal dengan kebaikannya, orang yang diketahui lurusnya agamanya, benarnya manhajnya, dan dia menginginkan kebaikan, tapi suatu saat dia tergelincir. Paham ya? Dia tergelincir bukan dia menginginkan keburukan, dia menginginkan kebaikan, tapi ketergelinciran dia. Ya. Maka orang yang seperti ini, ketergelincirannya itu jangan diikuti, tetapi dia tetap dihormati karena kedudukannya tinggi. Jangan ikuti ketergelincirannya saja, tapi tetap kedudukannya adalah seorang alim. Ya. Yang kedua, orang yang memang dikenal dengan keburukannya, kesesatannya, lalu dia menyimpang. Maka seperti orang yang ini, maka keburukannya dan dianya itu tidak boleh diikuti. Bahkan bagi orang alim yang tahu keadaannya harus memperingatkan umat darinya. Ya, maka bedakan. Kalau sekiranya orang yang terkenal dengan kebaikan, ya maka dari itu disebutkan di dalam ilmu usul, maka tidak ada jalan bagi orang yang terkenal dengan kebaikannya. Artinya apa? Kalau orang itu terkenal dengan kebaikannya, terkenal dengan keikhlasannya, terkenal dengan kealimannya, maka tidak ada jalan. Kalau sekiranya kita melihat suatu saat ada hal yang kita tidak pahami, maka tidak ada jalan untuk dijadikan sebagai apa? Hal untuk mendiskreditkan dia, tidak ada jalan. Kenapa? Karena dia dikenal dengan kebaikannya. Paham maksudnya? Supaya dari itu jangan mudah-mudah mentahdir seseorang. Nah, agama ini jadi rusak karena tahdir mentahdir yang tidak pada tempatnya. Ya. Nah, kenapa? Karena dengan demikian antum akan kehilangan banyak faedah. Sebab itu Al Hasan Al Basri mengatakan, ya tidak setiap orang yang menyampaikan suatu kebaikan dia harus melakukan seluruh kebaikan itu dalam kehidupannya. Tidak harus. Karena kalau sekiranya tunggu sampai seseorang harus melakukan seluruh kebaikan dalam kehidupannya, baru dia boleh berbicara tentang kebaikan, niscaya tidak ada orang lagi yang bisa membicarakan kebaikan. Kenapa? Karena tidak ada manusia yang luput dari kesalahan. Kalau demikian nanti antum tunggu malaikat turun ke bumi dan antum belajar dari malaikat. Kenapa? Karena malaikat nggak punya salah. Lalu kalau antum mau tunggu belajar dari orang yang nggak punya salah, tunggu saja sampai turunnya malaikat. Ya. Dan itu mustahil. Antum lama-lama akan jadi sesat. Lama-lama akan jadi sesat. Paham ya ikhwan ya? Nah, demikian ikhwan fillah azza Allah wa iyyakum, ini beberapa hal yang bisa kita sampaikan pada kesempatan yang mubarakah ini. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita insyaallah. Kita cuma baca beberapa hadis. Sini ada pertanyaan dari Asrama Putri. Kata penanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gambaran umum pertanyaan. Apabila ada seorang wanita yang telah menikah dengan seorang lelaki, suatu saat wanita ini dan suaminya bepergian dengan pesawat. Ini ilustrasi ya. Misalnya, lalu pesawat yang mereka tumpangi jatuh. Si wanita terpisah dari suaminya. Dan si wanita ini hilang ingatan, amnesia. Berjalannya waktu, si wanita menikah dengan lelaki lain. Dalam keadaan si wanita belum berpisah atau bercerai dengan suami pertamanya. Bahkan si wanita dan suami keduanya ini telah memiliki anak. Kemudian si wanita ini mendapatkan kembali ingatannya karena suatu perkara atau kejadian. Jadi intinya ini orang terpisah, ilustrasinya itu karena jatuh dengan pesawat, terpisah dari suaminya, hilang ingatan. Begitu berjalan waktu dia menikah dengan orang lain, punya anak. Setelah berjalan waktu dia ingatannya kembali, baru tahu loh ini bukan suami saya, gitu, kaget, iya kan, begitu. Kata penanya, pertanyaan pertama,
Apa hukum pernikahan si wanita dengan suami kedua dalam keadaan wanita belum bercerai dengan suami pertama? Kalau kasusnya seperti ini, berarti ini namanya nikah yang syad. Kalau nikah yang syad seperti ini, maka wajib bagi mereka untuk dipisahkan oleh hakim. Tapi tidak terjatuh hukum bahwa ini bukannya hukumnya mereka itu bukan hukum perzinahan, bukan. Ini nikah yang keliru. Nikah yang apa? Nikah yang keliru. Jadi anaknya sah, anaknya halal, sah bernasab kepada bapaknya tadi itu. Karena ini hanya kekeliruan. Ya. Maka dari itu itu jawaban pertama, nikahnya sah. Hanya saja nikah ini nikah kekeliruan yang wajib dipisahkan. Siapa yang memisahkan mereka? Ya pengadilan. Kalau di kita ini pengadilan, atau ya kalau di daerah-daerah yang jauh dari pengadilan yang nggak bisa dijangkau ya oleh pihak KUA. Kalau pihak KUA-nya belum ngaji karena nggak tahu apa-apa, malas juga ngaji, ya kadang-kadang pihak KUA juga belum tahu baca Al-Quran, ya, dan juga nggak pernah sholat 5 waktu juga kadang-kadang, ya. Maka dari itu ya tentang hukum-hukum lebih tidak tahu lagi, ya. Sholat 5 waktu saja kan sudah tidak sholat, ya. Maka apa, kawan? Ya kalau begitu ya imam setempat, imam atau khatib setempat atau raja setempat. Maka penguasa itu juga harus paham agama. Harus paham apa? Agama. Taib, yang kedua, pertanyaan yang kedua, apakah anak si wanita dengan suami kedua adalah anak hasil perzinahan atau bukan? Bukan hasil perzinahan, ya. Taib. Karena ini kasusnya lain, ya. Kasusnya lain. Kasusnya berbeda dengan kasus takhbib. Kalau kasus takhbib itu tahu takhbib. Takhbib itu orang ketiga. Jadi ada suami istri, mereka dalam pernikahan yang sah. Perhatikan ya, mereka dalam pernikahan yang sah. Hidup dalam keadaan baik-baik, lalu ada pihak ketiga datang ganggu ini istri. Lalu istri ini pisah sama suaminya. Karena ada orang ketiga. Maksudnya mau menikah dengan orang ketiga. Maka apa ketentuan hukum atas mereka? Ketentuan hukum atas mereka adalah tidak sah pernikahan mereka selama-lamanya sampai hari kiamat. Jadi laki-laki yang ketiga ini tidak boleh menikahi perempuan ini sampai hari kiamat, tidak boleh. Mereka berdua tidak sah untuk menikah. Ya, itu takhbib. Jadi ini persoalan bukan main-main. Ya, bukan main-main. Maka kalau memang antara kedua suami istri itu berada dalam ikatan pernikahan yang sah, ya, bedanya kalau mereka bukan suami istri, itu beda. Ya, paham? Baik. Atau mereka berdua sudah bercerai, atau sudah selesai masa iddah, ya, atau mereka bukan menikah, ya, ada itu kan, kayak orang-orang ahlul kitab itu kan ada yang nggak nikah, ya. Ahlul kitab itu nggak nikah tapi punya anak, hidup serumah dan lain-lain. Suatu saat mau menikah misalnya, ini mereka ini sudah hidup serumah punya anak, iya, soal punya anak, tapi pernah nggak terjadi pernikahan secara sah? Kalau dikatakan nggak pernah terjadi, oh berarti nggak ada hubungan apa-apa, itu bukan suami istri, iya kan? Paham ya? Secara hukum beda lagi kalau dalam pandangan manusia. Kalau dalam pandangan manusia ini kadang-kadang Nagasari dibilang lamet, ya kan, itu pandangan manusia, ya. Tetapi kita ini kan bukan berbicara tentang pandangan manusia, kita berbicara tentang ketentuan hukum, ya. Paham ya? Baik. Kemudian pertanyaan yang ketiga, apa yang harus dilakukan si wanita? Bertahan dengan suami kedua atau kembali ke suami pertama? Yang harus dilakukan adalah mereka dipisahkan oleh hakim, ya. Dipisahkan, rela atau tidak rela mereka harus dipisahkan, dan si wanita ini kembali kepada suami yang pertama. Kembali kepada suami yang pertama, karena suami yang pertama lebih berhak atas dirinya, ya. Suami yang pertama lebih berhak atas dirinya. Kecuali si wanita ini pisah sama suaminya yang pertama, dalam keadaan tidak tahu di mana keberadaan suaminya yang pertama, dia juga hilang ingatan, tapi si walinya ada, si wali dari wanita ini ada. Ya, walinya tidak tahu keberadaan suaminya, si wali sudah cari tahu, ya sudah dia ada tapi jauh, sudah si wali kirim surat atau si wali laporkan ke KUA atau pengadilan buat surat panggil. Kalau dia tidak mau selama 3 kali, maka pihak pengadilan berhak untuk memutuskan pernikahan tersebut. Ini namanya pernikahan mereka itu diputuskan oleh pengadilan. Paham?
Jadi suaminya mau atau tidak mau, ya, tapi pengadilan sudah memutuskan pernikahan mereka sudah tidak ada lagi pernikahan. Misalnya begitu, maka secara hukum itu telah tidak ada lagi pernikahan mereka telah putus. Jadi wanita ini berhak menikah dengan siapa saja. Ya, paham ya? Baik. Sebenarnya ini pertanyaan berat sebenarnya ini. Karena pertanyaan ini ya pembahasannya ini pembahasan kepada siapa yang lebih berhak terhadap seorang wanita yang nikahnya 2 kali dalam keadaan datang diketahui. Ini dibahas dalam kitab nikah oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, ini di kitab besar, tidak ada di dalam kitab-kitab kecil pembahasan ini. Ya, nah, ini pembahasan berat. Tapi anak kira demikian jawabannya ya. Wallahu ta'ala a'lam, mudah-mudahan bisa dipahami. Tidak ada lagi pertanyaan? Tidak ada. Ya, sampaikan kepada antum bahwa dalam pelajaran Bulughul Maram ini kita diberikan kesempatan, antum diberikan kesempatan untuk bertanya ya. Bahkan kita juga membacakan pertanyaan-pertanyaan yang disampaikan kepada kita lewat apa? Lewat WA. Di sini ada satu pertanyaan. Bismillah Ustadz, bagaimana hukum membaca bismillah sebelum berwudu saat di kamar mandi? Apakah boleh di dalam hati atau tetap harus dilafadzkan? Jazakallahu khairan Ustadz. Wa jazakillahu khairan. Nah, ini nanti kita dapati dalam pembahasan tentang kitab wudu ya, pembahasan tentang wudu. Namun karena ini pertanyaan sudah disampaikan ya kita jawab secara singkat. Maka dalam hal ini dia membaca bismillah di dalam hati. Membaca apa? Bismillah di dalam hati. Namun kalau dia membacanya dengan lafadz secara pelan yang dia sendiri tahu juga boleh, tetapi dia berpindah dari tempat di mana dia buang hajat. Misalnya tidak boleh di atas kloset. Paham ya? Dia berpindah dari situ yang tempat yang bersih, boleh dia membacanya dengan dia dilafadzkan tetapi dengan suara yang hanya dia saja yang dengar. Ya. Nah, sebagaimana yang difatwakan oleh Al-Allamah Muqbil bin Hadi rahmatullah alaih. Tapi kalau sebagian fuqaha mengatakan dia membacanya dalam hati, sebagaimana yang disebutkan oleh Al-Allamah Ibnu Utsaimin rahimahullahu taala. Baik. Oh, ini pertanyaan ini panjang tentang perdagangan online. Bentar aja. Baik. Nah, demikian akhwana fiddin azani Allah wa iyyakum. Pertanyaan yang lain ini pertanyaan-pertanyaan berat di luar daripada pembahasan fikih. Nah, nggak bisa jawab di sini nanti. Jadi pada pelajaran Bulughul Maram itu ada kesempatan untuk bertanya, yaitu di hari Rabu, hari Kamis dan hari Jumat. Ya, pada hari-hari yang lain tidak ada kesempatan untuk bertanya. Jadi kalau antum punya pertanyaan maka antum bisa sampaikan di kajian kitab Bulughul Maram, yaitu di hari Rabu, hari Kamis dan hari Jumat. Wallahu a'lam bissawab. Hadanallahu wa iyyakum wa barakallahu fikum. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.